Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah keajaiban yang terjadi saat peringatan Haul Habib Ali Al-Habsyi di Solo. Seperti apakah acara Haul Solo itu? Dan benarkah dengan menghadiri acara Haul Solo, hajat yang kita punya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, simak video kami kali ini hingga akhir. Dalam tradisi warga Nahdien, tentu kita tidak asing dengan istilah peringatan Haul. Haul adalah peringatan hari wafat seseorang yang biasanya diadakan dalam setahun sekali. Tujuan Haul adalah, yakni mengenang segala bentuk kebaikannya, serta mendoakan ahli kubur, agar semua amal beserta ibadah yang dilakukannya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diketahui, Haul Solo memang menjadi salah satu kegiatan yang dinanti oleh banyak orang dari seluruh penjuru. Menurut sejarahnya, haul ini pertama kali diadakan oleh Habib Alwi bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu putra dari pengarang kitab Maulid Simtuduror. Seorang waliullah tanah Jawa yang terkenal ikut membumikan Haul Solo adalah Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Bahkan menurut cerita yang masyhur, adanya sound system di Haul Solo tempo dulu. Hal tersebut adalah berkat kerja sama santri Kiai Hamid yang membawa sound langsung dari Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan pernah berkata, "Datanglah Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Solo. Insya Allah Rasulullah SAW juga akan hadir di sana." Kiai Hamid Pasuruan juga pernah berkata, "Ketika kita mau mengamalkan kitab karangan beliau, hormat haul beliau, sering tawasul beliau, maka soal rezeki akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ini tentang kisah-kisah ajaib di sekitaran Haul Solo. Haulnya penulis kitab Simtuduror yang diadakan oleh anak cucu mualif yang ada di kota Solo, Jawa Tengah. Diketahui, Haul Solo ini memang menyimpan banyak kisah ajaib di dalamnya. Keajaiban-keajaibannya yang tidak kita ketahui, jauh lebih banyak dari yang kita ketahui. Bahkan sebelum sampai di tempat haul saja, sudah ada yang mendapatkan keajaiban itu. Kisah ini dialami seorang juragan kaya raya dari Jawa Timur. Kala itu, karena satu dan lain hal, sebetulnya dia sedikit memaksakan diri untuk pergi mendatangi haul. Namun, takdir memanggilnya untuk berangkat juga. Di tengah perjalanan, tepatnya di tengah hutan, dia melihat ada sebuah mobil mogok karena bocor ban. Dia kemudian meminggirkan mobilnya, dan turun menolong mobil yang sedang mogok itu, yang ternyata mobil itu milik seorang Habib yang juga ingin mendatangi Haul Solo. Habib itu kemudian berkata kepadanya, "Terima kasih kamu bersedia berhenti membantu saya. Di sini saya sudah berjam-jam karena mobil mogok. Setiap mobil yang saya minta berhenti untuk meminta tolong, semuanya menolak, dan saya sudah berputus asa. Alhamdulillah, untung saja kamu tadi bersedia berhenti. Semoga Allah membalas kebaikanmu ini. Saya doakan kamu banyak rezeki, usahanya lancar, dan semuanya penuh berkah." Dan singkat cerita, setelah acara Haul Solo, orang Jawa Timur itu kemudian bercerita, "Demi Allah, saya seperti mendapat durian runtuh saja. Haul Solo yang mengundang saya untuk mendapatkan semua ini. Tidak berselang lama, tidak sampai 2 tahun, dan tidak ada yang mengira sebelumnya, bisnis saya maju pesat luar biasa. Bahkan tidak lumrah pesatnya. Tidak lain karena doa Habib di tengah hutan itu." Di kisah yang lain, kali ini dialami seseorang yang sedang dililit banyak hutang. Saat mendatangi haul, dia secara khusus berniat semoga barokah haul, dia kemudian dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan ketika di sana, dia menziarahi makam Al-Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi, anak dari Sohibul Haul. Dia kemudian bertawasul kepada beliau. "Wahai Habib Alwi, saya datang kemari mendatangi haul yang engkau selenggarakan ini, dengan saya punya banyak hajat. Hutang saya banyak,
Jumlahnya sekian juta rupiah ya Habib. Bertahun-tahun saya belum dapat melunasinya. Dengan barokahmu, saya mohon dengan sangat ya Habib, lunasilah hutang-hutangku ini. Dan tidaklah aku pulang dari majelismu ini, kecuali telah lunas hutang-hutangku. Sesudah bertawasul yang terdengar sangat unik itu, dia kemudian berencana kembali pulang. Dia sudah tidak peduli lagi, mau dikabulkan atau tidak tawasulnya itu. Baginya, yang penting sudah curhat, dan seperti itu dia sudah merasa lega. Dan tidak disangka, ketika dia baru berjalan 1 atau 2 kilometer dari tempat haul, mobilnya bocor tiba-tiba ban. Dia dan rombongan pun kemudian turun, menunggu mengganti ban. Seandainya tidak bocor, dalam senggang waktu cukup lama itu, mungkin dia sudah sampai kota Boyolali. Tetapi karena bocor ban, dia tetap ada di dekat tempat haul. Sambil menunggu ban mobil yang sedang ditangani, teleponnya tiba-tiba bordering. Ternyata seorang temannya mengabari bahwa dia sedang ditunggu di suatu tempat yang kebetulan berada tidak jauh dari bocor bannya tadi. Cepat ke sini, soalnya ada yang mau bertemu denganmu. Daripada menunggu di perempatan jalan, biar sambil menunggu ban mobil diganti, dia kemudian segera menuju tempat yang dimaksud. Hanya beberapa meter saja dari situ. Ternyata, yang ingin bertemu tersebut adalah seorang juragan kaya dari Jakarta, yang sedang membagi-bagikan amplop zakatnya. Dan dia pada akhirnya kebagian jatah juga. Dan begitu dibuka beberapa menit kemudian, di dalamnya ternyata ada uang puluhan juta rupiah, yang nilainya berlipat lebih banyak dari jumlah hutangnya. Dia pun kemudian berseru kegirangan. Alhamdulillah Habib Alwi, engkau membayarnya kontan. Kisah meminta tolong kepada orang yang telah mati, atau dari para aulia, bagi kita bukan barang yang aneh. Keyakinan kita menyatakan, bahwa di dalam kuburnya, para syalihin dan para aulia itu tidak mati. Janganlah kamu sekali-kali mengira, bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu telah mati. Yang aneh justru keyakinan saudara kita, yang malah menganggap syirik hal itu. Menurut mereka, meminta tolong kepada seseorang yang telah mati dianggap perbuatan yang konyol. Padahal, kekonyolan sejati adalah sebaliknya, ada dalam keyakinan diri mereka. Lihat saja, mereka meyakini dalam benda padat dan benda mati, seperti obat sakit kepala, Allah Ta'ala menaruh kemasiahan, menaruh khasiat tertentu, sehingga saat kepala mereka sakit. Sehingga mereka datang, dan meminta tolong kepada benda padat benda mati tersebut. Giliran ada seseorang yang sakit, kemudian berobat dan minta didoakan seorang soleh seperti ulama dan kiai, atau berdoa bertawasul di samping makam aulia, mereka menganggapnya hal itu syirik serta konyol. Sebenarnya pemahaman ini tentu sangatlah ganjil. Terhadap benda mati seperti obat mereka menaruh keyakinan, tetapi kepada benda yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dengan kekuasaannya sendiri, dan telah diperintahkan malaikat untuk sujud takzim kepadanya, yakni manusia, mereka malah tidak meyakininya. Berhubungan dengan ini, ada satu kisah menarik. Kisah ini berasal dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor Bondowoso. Saat beliau masih kecil, beliau mengikuti perjalanan ziarah ayahandanya, yakni Al-Habib Ahmad Al-Muhdor. Diketahui, saat itu beliau bersama sang ayahanda berziarah ke kota Ziasbah. Al-Habib Muhammad Al-Muhdor masuk ke kota itu dalam keadaan dipapah, karena beliau sedang sakit. Dan pada malam harinya penyakitnya menjadi semakin parah, sampai dikatakan ajal nyaris menjemputnya. Kakak beliau, Al-Habib Hamid bin Ahmad segera mencari ayahanda mereka, yang sedang sholat awabin di masjidnya Al-Imam Hasan bin Soleh Al-Bahar Al-Jufri. Al-Habib Hasan ini adalah salah satu aulia termasyhur di zamannya, yang merupakan guru Al-Habib Ahmad. Wahai ayah, penyakit Muhammad anakmu semakin parah. Sudah saatnya ayah menengoknya, kata Al-Habib Hamid. Mendengar kabar itu, Al-Habib Ahmad segera menuju makam Al-Habib Hasan Al-Bahar, dan berkata di dekat pusaranya, "Wahai Hasan, demi Allah, seandainya terjadi sesuatu dengan anakku Muhammad, maka aku akan pulang balik ke Hosamir." Al-Habib Hamid yang mendengarnya menjadi terkejut bukan kepalang. Dia menyaksikan sendiri adiknya sedang sekarat,
Dan kini ayahnya mengancam jika adiknya sampai mati, maka ayahnya akan ke kota Hosamir. Maksudnya akan menjadi golongan yang mensyirikan maulid, tahlil, tawasul, dan ziarah kubur. Karena kota Hosamir adalah sebuah kota yang penduduknya berkeyakinan berfaham seperti itu. Kata-kata ayahandanya yang mengultimatum Al-Habib Hasan itu, membuatnya kemudian berkata, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun." Ayahku pergi berangkat menziarahi para leluhurnya, bisa-bisa nanti pulang menjadi golongan yang suka mengkafirkan orang. Sungguh, ini musibah yang teramat besar. Sesudah dari makam itu, Al-Habib Ahmad kembali lagi beribadah di masjid seperti semula. Sedangkan, Al-Habib Hamid segera kembali melihat keadaan adiknya, yakni Al-Habib Muhammad Al-Muhdor. Dan benar saja, karomah para aulia besar itu kontan. Saat itu juga, Al-Habib Hamid mendapati adiknya sudah dapat duduk, dan mulai terlihat tanda-tanda sehat, dan dia bahkan sedang makan separuh roti kering. Saat datang ke Ziasbah, Al-Habib Muhammad berjalan dengan ditandu. Keluar dari sana, Al-Habib Muhammad sudah duduk di atas kuda. Sebuah kuda jantan hadiah dari keluarga Al-Habib Hasan Al-Bahar, yang merasa gembira dengan kembali sehatnya Al-Habib Muhammad. Berkaca dari kisah barusan tadi, alangkah baiknya saat kita semua ada di kota Solo, terutama saat majelis haul ini. Kalau bisa, kita sempatkan berziarah ke makam para aulianya, wabil khusus Syahibul Hadroh, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habashi. Yang mana, makamnya berada di sebelah selatan masjid, yang berdampingan dengan makam kedua putranya, yakni Habib Ahmad bin Alwi Al-Habashi, dan Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habashi. Kembali ke kisah luar biasa seputaran haul Solo, yang kini datang dari Kudus. Dahulu, ada seorang yang pekerjaannya serabutan. Kadang mendapatkan pekerjaan, kadang dia tidak mendapatkannya. Maka dia pun datang ke haul Solo, dengan membawa hajat dan doa. Ya Allah Tuhan kami, berkah haul, berkah Al-Habib Ali, berilah hambamu ini pekerjaan yang tetap, yang tidak pernah berhenti. Dan uniknya, saat dia berpulang haul, dia kemudian mendapat pekerjaan menjadi satpam gudang pabrik. Seperti doanya, dia mendapat kerja yang tetap, dan tidak lagi kerja serabutan lagi. Akan tetapi sayang sekali, bagian terakhir doanya juga dikabulkan Allah, yakni kerja yang tidak pernah berhenti. Diketahui, dia menjadi satpam pabrik satu-satunya, sehingga dia tidak bisa mendapat hari libur. Pada hari Minggu pun dia tetap berangkat kerja. Dan bahkan hari raya pun, dia tetap berangkat kerja juga. Dipikir-pikir, akhirnya dia merasa susah juga. Dan jika sengaja bolos, maka ancamannya akan di-PHK. Tetapi jika tetap bekerja seperti itu, waktunya akan habis untuk jaga gudang saja. Kalau begini, aku harus bagaimana? Tanya dia kepada temannya. Gampang, kamu tahun ini kembali datang ke haul Solo, dan hapus bagian terakhir doa kamu itu, ucap temannya sambil bercanda. Kisah tadi hanya sekedar satu titik dari lautan keajaibannya. Dan setiap para pecinta Al-Habib Ali Al-Habashi yang aktif mendatangi haul, mereka mempunyai keajaiban-keajaibannya sendiri-sendiri. Terdapat kisah lain mengenai keberkahan dari haul Habib Ali di Solo. Kisah ini disampaikan oleh Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi Solo. Pada zaman Habib Anis Al-Hasmi masih hidup, ada seseorang yang dikenal tak menyukai acara perayaan haul dan maulid. Orang tersebut kemudian mendatangi Habib Anis, yang diketahui merupakan cucu dari Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Haul. Dia kemudian menasihati Habib Anis Al-Habsyi. Hai Anis, mengapa kamu menyelenggarakan acara yang tidak ada tuntunannya, dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi? Kemudian Habib Anis Al-Habsyi berkata kepadanya, "Wahai saudaraku, acara haul yang akan kami selenggarakan tinggal 4 hari lagi. Bagaimana bisa kami akan membatalkannya, sedangkan tamu-tamuku yang akan datang berasal dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan ada juga yang datang dari berbagai negara. Bahkan dari mereka sudah ada yang memesan penginapan jauh-jauh hari. Daripada kamu merisaukan acara haul yang akan datang, sebaiknya kamu menjamu tamu-tamu itu dengan cara membuka warung makan."
Setelah mendengar nasihat dari Habib Anis tersebut, orang itu merasa tetap tak terima dengan adanya acara haul tersebut. Singkat cerita, entah apa yang dia pikirkan, akhirnya orang itu melakukan apa yang disarankan oleh Habib Anis Al-Habsyi, yakni dengan membuka sebuah warung makan. Pada hari pertama acara haul, sudah banyak para jamaah haul yang hadir, sehingga warung makan orang tersebut laris manis, bahkan sampai habis tak tersisa. Pada hari kedua acara haul, jamaah yang datang malah semakin banyak lagi. Dan seperti hari yang pertama, warung makannya laris manis, dagangannya tak bersisa. Hal tersebut juga terjadi pada hari ketiga, apalagi pada hari yang keempat, yang merupakan puncak acara haul. Apapun makanan yang dia jual, selalu habis dibeli para jamaah haul. Singkat cerita, setelah acara haul selesai, orang tersebut kemudian mendatangi Habib Anis Al-Habsyi. Orang tersebut kemudian menceritakan tentang jualannya pada saat haul, dan dia berkata kepada beliau, "Wahai Habib Anis, sebaiknya acara haul jangan diadakan setahun sekali, tapi kalau bisa setahun 3 kali. Soalnya semua makanan yang saya jual selalu habis, dan untungnya bisa 5 kali lipat." Dan Alhamdulillah, dengan adanya rezeki dari perayaan acara haul ini, mohon doanya ya Habib, setelah ini kami sekeluarga akan berencana berangkat umroh. Itulah tadi salah satu kisah mengenai keberkahan dari acara haul Al-Habib Ali Al-Habsyi. Berbicara mengenai haul Solo, kita tak bisa terlepas dari sosok Habib Alwi Al-Habsyi. Beliau, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, adalah sosok orang yang pertama kali mengadakan haul Solo tersebut. Dalam mengenang perjuangan sang ayah, Habib Alwi juga dengan membangun Masjid Riyad di Solo, yang namanya juga sama seperti yang dibangun sang ayah di Sewon Hadramaut. Habib Alwi juga orang yang sangat berpengaruh dalam penyebaran kitab Maulid Simtud Duror, yang merupakan karya sang ayahanda. Terdapat sebuah kisah menarik mengenai Habib Alwi Al-Habsyi dan Hadratus Kiai Haji Hashim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau adalah ayahanda Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mualif Simtud Duror. Habib Muhammad Al-Habsyi adalah seorang mufti Syafi'iyah di kota Makkah, sejak tahun 1270 Hijriah, menggantikan Syekh Ahmad bin Yati yang wafat pada zaman itu. Setelah kewafatan Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, jabatan mufti dipegang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Di antara ulama Indonesia yang sempat berguru kepada Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ialah Syekh Arsyad Towil Banten, Jawa Barat. Beliau juga berguru kepada putra Habib Muhammad, yang berarti kakak dari Sohibul Maulid, yakni Al-Muhaddis, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Syekh Mahfud Termas dan Hadratus Kiai Hashim Asy'ari, beliau berdua juga pernah belajar hadis kepada Al-Muhaddis, Al-Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yaitu saudara tua Habib Ali Al-Habsyi Sohibul Maulid. Diceritakan, suatu ketika di masa hidup Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, putra Sohibul Maulid yang dimakamkan di Solo, beliau pernah didatangi oleh Hadratus Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah beliau mendapat kabar bahwa ada salah satu keponakan dulunya yang sedang berada di kota Solo, Kiai Hashim kemudian berencana mendatanginya. Dalam perjalanan Kiai Hashim dari Jombang menuju Tegal, beliau menyempatkan mampir ke Solo untuk menemui Habib Alwi Al-Habsyi dengan niatan untuk menyambung silaturahmi. Bahkan, diceritakan saat itu beliau pergi ke sana dengan menaiki dokar. Dalam pertemuan tersebut, beliau banyak bercerita tentang pengalaman beliau menjadi murid Habib Husain, kakak dari Habib Ali Sohibul Maulid, yang berarti adalah paman dari Habib Alwi Al-Habsyi. Dikisahkan saat itu oleh Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi Al-Habsyi Solo. Kemudian banyak pula ulama yang berguru kepada para murid Habib Ali Al-Habsyi, yang saat itu tersebar di seantero Nusantara. Misalnya ulama yang ada di sekitar Pasuruan, seperti Kiai Ahmad Kusyairi, dan Kiai Ali Murtado, yang berguru kepada Habib Alwi bin Segaf As-Segaf. Dan juga Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, yang berguru kepada Habib Ja'far bin Syaihon As-Segaf. Dan ketika ada acara haul Habib Ali Sohibul Maulid di Solo, para kiai beserta santrinya berbondong-bondong ke Solo. Begitu juga di daerah lainnya seperti Jakarta, Jawa Barat, dan daerah lain-lain.
Demikian kisah Hadratus Kiai Haji Hashim Asy'ari ketika mengunjungi keponakan gurunya yang berada di Solo, yakni Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Berikut ini adalah petikan salah satu sholawat Al-Habib Ali yang ada dalam Hizib hari Kamis dalam kitab Lataiful Arsyah. Sholawat dan salam dari Allah semoga tercurah kepada yang termulia dari sekian nabi-nabinya, Muhammad ibni Abdillah, dan kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengasihinya. Ya Allah, semoga sholawat dan salam terlimpahkan kepada junjunganku Muhammad, sang imam dari orang-orang paripurna. Dan semoga terlimpahkan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, yang selalu mengikuti jejaknya di setiap keadaan. Ya Allah, haturkanlah penghormatan terbaikku kepada sang terbaik dari para tuanku, junjunganku Rasulullah Muhammad putra Abdillah, sosok harapan atas tersingkapnya kesusahanku. Dan sampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, seluruh ucapan salamku ini. Semoga rahmat dan keselamatan dari Allah tercurah untuk sebaik-baik makhluknya. Dan semoga tercurah kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, yang benar-benar mencintai dan mengasihi dirinya. Demikianlah kisah-kisah luar biasa, serta keutamaan tentang perayaan Haul Solo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.